dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan tentang bagian-bagian daripada sabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar akan ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'asi atau 'anil maharim, sabar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian saat ini yang ketiga, as-sabru 'alal makari, sabar akan sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci ini apa yang tidak kita senangi di dalam cobaan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Ada sabar yang didapati kita semuanya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada perantara, bila wasitah. Langsung kita yang merasakan akan hal itu. Langsung kita. Seperti apa? Kal amrad, seperti marid, sakit, penyakit-penyakit. Wal afat, atau bencana-bencana. Wa dhahabil amwal, hilangnya harta. Wa mautil a'izzah minal aqarib wal ashab, meninggalnya orang-orang yang mulia dari kerabat kita atau sahabat-sahabat kita. Dan pada saat ini kita pasti akan merasakan sedih kalau andai kata memang terjadi kepada kita semuanya. Secara batinnya bagaimana kita bisa untuk meninggalkan kesedihan itu? Maka kita ingat, segala sesuatu yang punya itu adalah Allah, maka Allah yang akan mengambilnya. Sehat ini punyanya Allah, maka ketika Allah memberikan kepada kita suatu penyakit, bagaimana kita bisa mengembalikan bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benci, tidak ada orang yang senang dengan sakit. Tidak ada orang yang senang dengan sakit. Ya. Bahkan ada suatu kisah yang mana seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak salah saya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, beliau diberikan oleh Allah satu penyakit. Maka kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta akan kesembuhan. Didoakan oleh Nabi. Tapi di saat ia dalam keadaan sudah sembuh, berbeda ia dalam keadaan sakit. Di dalam keadaan sakit Allah memberikan kelebihan dalam berbagai hal. Mungkin Allah memberikan kelebihan dalam keadaan sakit beribadah kepada Allah. Mungkin Allah membuka mata hatinya sehingga sifat-sifat yang buruk itu hilang menjadi sifat yang terpuji, dan itu terbukti. Banyak yang terjadi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada 15. Dan ini antum bisa jawab sendiri. Saya jawab sendiri. 15 hikmah sakit. Ya. Antum bisa jawab sendiri. Bisa pikirkan sendiri, dan mungkin di antara kita sudah ada yang merasakan seperti ini. Yang pertama, apa kata ulama? Sakit itu adalah zikrullah. Sakit itu adalah zikrullah. Sakit itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakit itu bisa menjadi zikir kepada Allah? Mereka yang menderita sakit akan lebih doanya itu syahdu ketika menyebut nama Allah dibandingkan dalam keadaan sehat. Ya, ini suatu hikmah yang pertama yang begitu besar.
yang paling kita benci dalam kehidupan dan sering terjadi pada kita adalah sakit. Ya, adalah sakit. Sakit itu zikrullah. Al-marad zikrullah. Ya. Dah. Gimana ketika seseorang sakit itu adalah zikir kepada Allah. Dan ini terbukti. Yang pertama ini. Dari mana terbuktinya? Ketika mengangkatkan munajat doa bagi seorang yang sakit berbeda dengan orang yang dalam keadaan sehat. Berbeda. Seorang ketika dalam keadaan sakit, ketika dia bangun malam misalnya, dia bermunajat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkatan tangannya penuh dengan ketulusan lewat hatinya, dengan harapan yang penuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak sakit. Ya. Kalau kita dalam keadaan sakit, doa dengan sehat. Sehat mungkin kita hanya berkata, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Santai, biasa. Tapi begitu dalam keadaan sakit, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Mungkin sakit ini mengingatkan bahwa hamba adalah orang yang berdosa kepadamu ya Allah. Mengingatkan bahwasanya begitu jarang lidah ini bermunajat meminta kepadamu ya Allah. Ketika hamba dalam keadaan sehat, begitu jarang kening ini hamba letakkan untuk sujud kepadamu ya Allah. Ketika hamba dalam keadaan sakit, begitu nikmatnya hamba letakkan kening hamba ketika sujud, dan pada saat itu terkadang dengan tetesan air mata munajat seorang yang sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tidak zikir kepada Allah? Bagaimana mungkin tidak zikir? Apalagi kita diberikan oleh Allah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakit, ya, justru itu adalah mendatangkan sesuatu pengampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sakit. Nah, kemudian yang kedua, kata ulama, hikmah daripada sakit Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, yaitu sakit itu istighfar. Sakit itu istighfar. Tidaklah satu duri yang menusuk bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengampunkan dosanya. Bagaimana sakit itu bisa menjadi istighfar? Karena dosa-dosa itu akan mudah teringat. Kalau datang sakit tuh dosa biasa baru teringat. Kalau pas sehat kan lupa dosa. Ya. Tapi kalau sakit tuh baru, ya. Maka sakit itu istighfar. Bagaimana sakit itu bisa menjadi istighfar? Sehingga lisan kita pun terbimbing untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Zaman Nabi Allah Musa. Seorang yang udah begitu banyak keburukan, kejahatannya begitu banyak udah. Ini orang zalim. Zalim. Maka kata Allah, Musa, pindahkan dia ke kampung yang lain. Dipindahkan sama. Begitu lagi. Sampai kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, pindahkan ia ke hutan yang mana tidak ada kehidupan baginya. Dia tidak ada sahib, tidak ada teman, dia tidak ada keluarga di sampingnya. Dia sendiri saja. Ya. Maka dia pun dipindahkan ke hutan. Begitu dipindahkan ke hutan,
Dia pun lalu mengucapkan ya Rabbi. Dia pun sakit. Di saat sakit dia mengatakan ya Rabbi, qad ahraqta qalbi bi firaqi ahli fala tufarriqni bi rahmatik. Ya Allah, Kau telah membakar hatiku dengan perpisahan kepada keluargaku. Jangan bakar aku dari api neraka-Mu. Ya, la tuhribni binarik. Lalu dia berdoa yang kedua, ya Rabbi, qad ahraqta qalbi bi firaqi ahli fala tufarriqni bi rahmatik. Ya Allah, Kau telah pisahkan aku, bakar hatiku perpisahan kepada keluargaku. Jangan Kau pisahkan aku daripada rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau pisahkan aku pada rahmat-Mu. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah memberikan kelebihan kepada sang pemuda tadi. Allah berikan kelebihan kepada sang pemuda tadi, yang mana bidadari dijadikan oleh Allah seperti istrinya, dan malaikat menjadi seperti anaknya untuk menemani perpisahan seorang pemuda tadi antara roh dengan jasadnya. Maka kemudian pada saat itu malaikat berkata, ya Rabb, saya kasihan dengan lelaki ini. Maka Allah menjawab, wa ana arhamur rahimin. Saya adalah yang maha pengasih di antara yang kasih. Maka kita biasa berdoa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ini sebenarnya bacaan wirid ini bagus kita baca saat ini. Ini permintaan supaya Allah beri jalan keluar, kemudahan bagi muslimin. Ya. Ini diantara panggilan nama Sang Maha Kasih, diantara kasih. Maka Allah ampunkan dosa itu. Allah langsung berkata kepada malaikat, fashhad anni qad ghafartulah. Saksikan bahwa aku mengampunkan dosanya. Ya, bayangkan di saat sakit dia mengucapkan, ya Rabb qad ahraqta qalbi fala tufarriqni binari, ya Rabb qad ahraqta qalbi bi firaqi ahli fala tufarriqni bi rahmatik. Diucapkan itu kapan? Di saat dia dalam keadaan sakit. Karena kadang manusia itu ketika sakitlah dia mengingat dosanya. Ya Allah, saya ya Allah, berikan keluarga saya dengan makanan yang haram ya Allah, dengan harta yang haram ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Saya ya Allah, yang dahulunya tidak pernah ada kebaikan yang saya lakukan. Solat pun begitu jarang ya Allah. Ya Allah, maksiat sering saya lakukan ya Allah. Di saat sakit itulah, di saat sakit mengingatkan seorang hamba kepada istighfar. Maka sakit itu adalah istighfar. Sakit itu adalah saat-saat perjalanan
seorang hamba ingin mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala di saat sakit itu. Ya, subhanallah. Maka meninggal lelaki ini. Begitu dia meninggal, apa kata Allah? Nabi Musa, ente urus, di hutan itu ada waliku yang meninggal. Di hutan itu ada waliku yang meninggal, ada kekasihku. Dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Rab, ini kan orang yang diperintahkan untuk pindah ke hutan, bagaimana menjadi kekasih Allah? Ternyata di saat dia sakit, dia bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Terima tobat kita, asalkan sebelum nyawa ini sampai ke tenggorokan. Ya, innallaha yaqbalu taubata 'abdin qabla an yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa ini ke tenggorokan. Biasa kalau istilah sekarang tuh, itu dah habis itu. Itu dah tak ada. Lagi dah diterima. Kalau dah sampai ke tenggorokan, dah lagi. Tapi kalau dalam keadaan sakit kita bertobat kepada Allah, Allah menerima tobat kita. Allah terima. Ketika seorang dalam keadaan sakit, maka sakit itu adalah istighfar. Yang kedua itu, sakit itu istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga, sakit itu adalah tauhid. Lah, kok sakit adalah tauhid? Sakit itu adalah mengesahkan Allah. Bagaimana bisa jadi sakit itu adalah tauhid? Bagaimana sakit itu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang hamba dalam keadaan sakit yang begitu hebat, ya, apa yang akan terus digetarkan dari tenggorokannya? Sakit yang dalam keadaan hebat akan mengeluarkan di dirinya ucapan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana kalau tidak kita dalam keadaan sakit? Saat kita duduk santai sehat ini jarang. Allah, 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 kan jarang. Tapi ketika kena sakit, sakit gigi misalnya, sakit gigi, kita termenung seorang-seorang, apa yang kita sebut? Allah, 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 ngenyut lagi Allah. Apa ndak tauhid? Kalimat thayyibah kan? Kalimat thayyibah. Enggak ada orang umat Nabi Muhammad ketika dalam keadaan sakit itu dia mengucap dengan tidak baik, itu tidak ada. Saya menemukan di rumah sakit Sudarso, langsung di depan mata saya nih, seorang pencuri motor yang kena tembak masuk ke rumah sakit Sudarso. Ya, depan mata saya nih. Saya pas berada di rumah sakit Sudarso waktu itu. Ya, ini penuh tato. Saya tanya sama itu polisinya, ada apa? Biasa Ustaz, curi motor tadi. Orang tengah acara ramai-ramai di sempat curi apa? Dia lari, saya tembak tadi. Oh. Tahu yang diucapkan dia apa? Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sakit ya Allah. Tadi. Saya termenung nengoknya. Waktu dia curi itu dia ingat Allah. Tak ada. Di saat dia curi tak ada ingat Allah tuh. Ya? Tapi di saat dia sakit macam itu tuh, dengan pakaian berlumur darah pada saat itu, dia merasakan sakitnya masuknya peluru pistol itu ke dirinya. Ngenyut tuh, bukan tak ngenyut, biar kena paha. Ya, subhanallah. Bagi yang pernah merasakan tanya kan. Ngenyut sakit itu, dia mulai ngucap Allah, Allah. Pokoknya tidak ada keluar kalimat yang jelek pada saat itu. Tidak ada orang begitu yang merasakan. Alah, enam, macam enam.
Enggak ada. Umat Nabi Muhammad tuh pasti menyebut nama Allah, sejahat apapun. Maka sakit itu tauhid. Saat kita mengesahkan Allah itu saat dalam keadaan sakit. Ya, ini kan sabar dengan sesuatu yang dibenci, dan paling yang dibenci dalam diri kita yang kita rasakan itu apa? Ya sakit itu. Sakit itu. Ya. Yang sering terjadi pada diri kita adalah sakit. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, sakit itu adalah muhasabah. Sakit itu muhasabah. Lah bagaimana sakit itu bisa menjadi muhasabah? Ya. Orang yang sakit dia akan diberikan lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu untuk dia merenungi diri dalam sepinya, atau dia menghitung bahwa dirinya bakal kembali. Itu muhasabah. Ketika dalam keadaan sakit, tidak ada orang yang dalam keadaan sakit itu bahagia. Dia lebih banyak termenung. Dan orang yang dalam keadaan sakit, antum ketahui, dia paling malas kalau sering diajak ngomong. Ini jamaah perlu paham. Ini ada orang sakit, pas dia bisa ngomong sedikit, diajak ngomong terus. Orang dalam keadaan sakit itu sumpah diajak ngomong. Ya? Di sebab itu kita ngomong, ya. Kita pun sadar kalau macam itu ada ya, nak balik lo ya. Ini sejam-jam ngomong ya kau. Orang yang sakit itu biasanya risau. Dia mau lebih banyak muhasabah dirinya. Waktu dia nikmati. Maka sakit itu muhasabah. Waktu dia nikmati untuk merenungkan, atau dia menikmati muhasabah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu orang yang sakit itu kasih tasbih. Suruh megang tasbih dia. Karena kalau tasbih tetap zikir. Tasbih tetap zikir. Ya. Kasih. Kalau dia dikasih tasbih tetap dipegangnya, tetap zikir. Karena tujuan tasbih itu adalah zikir. Ya. Ada orang dulu SMS saya. Mohon maaf kata dia. Antum jangan nyuruh orang bertasbih. Tasbih itu Buddha katanya. Bid'ah. Saya tidak pakai dalil. Ayo kita sama-sama. Saya telepon tak ada diangkatnya. Saya SMS. Yuk kita sama-sama kedutaan Arab Saudi. Kita hapus penjualan tasbih di Mekah dan di Madinah, kata saya. Begitu. Tak ada dibalas. Sampailah sekarang ada dibalasnya. Untuk apa kita berdalil? Padahal banyak dalil. Ada dalam kitab Mausu'atul Yusufiyah, saya baca, Ummu Safiyah yusabbih 'ala nawa, bertasbih dengan biji-bijian. Cuma modelnya bukan model kita. Ini biji disiapkan, pindahkan. Kita kan sekarang gampang begini ya. Ya. Nah, begini ya. Ada lagi alat pakai ketik-ketik nih. Boleh. Intinya zikir, Pak. Bukan kepada bendanya, intinya zikir. Zikir. Maka apa kata ulama mereka? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, tasbih ini bukan ibadah tapi sarana untuk mempersiapkan seorang itu ibadah. Silakan, tidak menjadikan masalah. Yang jelaskan ulama mereka sendiri. Ya, maka dikasih sehingga dia bisa muhasabah. Terucap dari lidahnya adalah kalimat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sakit itu adalah jihad. Sakit itu adalah jihad. Lah gimana sakit itu bisa menjadi jihad? Sakit itu bisa menjadi jihad. Dia yang dalam keadaan sakit tidak boleh menyerah. Tidak ada orang yang dalam keadaan sakit itu menyerah. Orang yang dalam keadaan sakit diwajibkan untuk selalu dia berikhtiar. Dia berjuang demi kesembuhannya. Kan gitu. Jihad nih seperti ini. Apalagi sakit perut. Sakit perut itu. Sehingga orang yang meninggal sakit perut syahid akhirat. Syahid akhirat. Ya, memiliki hikmah terkhusus sakit perut itu. Begitu juga seorang wanita yang melahirkan.
yang keluar daripada perutnya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid akhirat. Ya. Maka sakit itu bisa menjadi jihad. Berbagai macam cara kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Ya. Berobat ke sana, berobat ke sana. Orang bilang sana tak bagus, begini pergi lagi sana. Udah sana bagus, pergi lagi sana, pergi lagi ya. Udah putar-putar kita pergi. Intinya apa? Dia berjuang. Yang dicarinya adalah suatu kesembuhan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi jihad di jalan Allah? Kalau disertai dengan tawakul, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan berserah. Kalau udah berserah, maka pasti dia bermunajat kepada Allah. Kalau dia udah munajat kepada Allah, maka yakinnya akan lebih tertanam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu resep yang harus dia lakukan, ya. Jangan dia hanya berobat dalam mencari suatu kesembuhan, tapi meminta kepada Allah tidak pernah. Bukankah dalam Quran Allah telah berfirman, "Wa idza maridtu fa yashfini fa huwa yashfini." Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Minta tak pengampunan, minta penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kesembuhan. Selanjutnya kita berjalan. Nah, bagi jamaah yang dalam keadaan sakit bisa amalkan sholawat tibbil qulub. Baca 11 kali ya. Tiap habis sholat kalau sempat 11 kali. Kalau tidak sempat 3 kali, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Amalkan tibbil qulub itu bagus. Di samping sehat juga tenang tibbil qulub itu. Nah, kemudian boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmuafi, Bismillahirrabbis samawati wal ardi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Boleh dibaca itu. Ya. Kalau Nabi Muhammad, kalau ketika beliau sakit, beliau letakkan di tempat sakit itu baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sakit? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali. Ya. A'udzu sama-sama. Bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu 7 kali. Rasulullah dipegang tempat sakitnya. Ya, semua itu sudah diajarkan Nabi. Kadang Rasulullah doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Itu juga doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah mengruqyah diri beliau sendiri dengan bacaan tadi Bismillahirrahmanirrahim, dibaca beliau 3 kali, kemudian ya membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kemudian yang keberapa lagi? Yang ke-6, sakit itu ilmu. Sakit itu ilmu. Lah gimana sakit itu bisa jadi ilmu? Coba nih. Sakit itu jadi ilmu. Antum ketika sakit, ya, yang antum usahakan apa? Mencari tempat untuk berobat. Konsultasi kan? Nah, di saat antum konsultasi, ya, antum konsultasi nih, akhirnya bisa merawat diri untuk berikutnya, ya. Apa yang akan kita pertahankan supaya kita tidak kambuh lagi sakitnya? Maka
Kata dokter apa? Pak, Bapak jangan makan daun ubi. Daun ubi nanti asam urat Bapak kambuh. Ini contoh ya. Ya kan? Dia merasakan itu. Setelah itu dia tinggalkan, dia tidak makan daun ubi. Subhanallah, tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Ini contoh ya. Tidak pernah kambuh lagi. Nanti begitu ada orang yang terkena seperti ini, dia bilang, ente jangan makan daun ubi. Insya Allah asam urat ente ini. Dia punya ilmu untuk nyembuh orang. Di mana dia dapat ilmu ini? Kapan dia dapat ilmu? Kalau dia sakit dapat enggak? Nah, dan itu berapa banyak orang yang dapat seperti ini berapa banyak? Ya. Ada orang yang ahli obat. Saya heran orang ini nih. Ahli obat. Sakit apa Ustaz? Oh ini obatnya ini. Obat ini. Antum pergi ya beli di sini. Hebat benar orang ini tahu obat. Bapak ni ahli ngobat ke apa? Tidak Ustaz. Saya ini dah berbagai macam penyakit saya rasakan. Jadi apal obat tu. Ya, apal obat tu. Obat-obat dia semua apal. Karena kenapa? Sakit. Bukankah sakit pada saat itu ilmu? Ya, menjadi ilmu bagi dirinya. Dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain. Ya. Ya. Kemudian keberapa lagi? Ke-7. Sakit itu adalah nasihat. Sakit itu adalah nasihat. Lah, gimana sakit itu bisa menjadi nasihat? Karena orang yang dalam keadaan sakit mengingatkan kepada si sehat untuk jaga diri. Ya, jaga diri. Yang sehat itu apa? Sehat itu menghibur daripada si sakit supaya bersabar, supaya memberikan kepadanya bahwa Allah sayang kepadanya. Dia pun juga memberikan nasihat. Ya. Misalnya sakitnya dia disebabkan apa? Sakitnya dia disebabkan dalam suatu hal begini dia akan menasihati. Begini terus dinasihatinya. Menjadi nasihat. Orang yang sehat memberikan support bagi orang yang sakit. Ya. Allah. Ada kemarin datang orang yang sakit, jenguk orang yang sakit, langsung ya. Begitu nengok orang sakit dia sampai, ente ini banyak-banyak berzikir ya. Kalau anak pandang ente ini tak lama nampak. Nengok orang sakit macam ini. Orang sakit tu diberi semangat. Ya, orang sakit tu diberi semangat. Ya, bukan berarti kita makin kecilkan hati dia. Bukan berarti dikecilkan hati dia, ya. Orang sakit makin kita nyok macam itu makin terkejut. Atau dia memang tak ngenyok macam itu tapi diceritakannya. Ada kawan anak kemarin ni macam ini gak sakitnya. Dah jalan dari dah. Ini kalau kita yang sakit tu tetap berdebar lah. Ada yang sifat orang macam ini ada. Tiap tengok orang sakit semua orang diukur. Ya. Ya Allah, kencing manis. Kawan saya tu sampai dipotong kaki kemarin. Hendak ke dia berdebar. Semangat dia untuk nyembuhkan sakit tu dah hilang dah. Udah hilang. Kita takut-takutkan dia. Maka beri semangat kepada orang yang sakit. Dia pun akan memberi nasihat kepada kita. Ya, untuk menjauhi dari segala sesuatu yang sakit itu. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 sakit itu adalah silaturahim. Sakit itu silaturahim. Lah gimana sakit itu silaturahmi? Saat jenguk bukankah keluarga yang jarang datang tu akhirnya datang? Itulah. Orang yang tak pernah muncul tu dengan kita sakit tu datang dia. Dia tidak pernah kita temui, ya. Dan subhanallah, begitu dia menemui kita, membentuk sesuatu yang mesra gitu. Karena penuh dengan kerinduan. Ya. Orang yang sudah lama, kalau kita punya keluarga misalnya di mana? Di Nangapino misalnya, tak pernah dia datang ke tempat kita.
Tidak pernah. Tapi begitu mendengar berita kita sakit, mungkin dia akan turun dari Nangapino itu ke sini. Kenapa? Jenguk keluarga saya yang lagi sakit, jenguk sahabat saya yang lagi sakit. Maka itu mencetak silaturahim dalam keadaan sakit. Nih saya jelaskan hikmah-hikmah sakit ini supaya kita nanti ketika memang diuji oleh Allah dengan sakit, kita tidak ngeluh. Yang udah pernah sakit, yang udah sakit di tempat ini langsung besar hati, alhamdulillah. Ternyata di balik sakit itu memiliki hikmah yang begitu besar. Ya, yang ke-9, sakit itu menggugurkan dosa. Ya, sakit itu menggugurkan dosa. Jadi barang haram yang tercekam di dalam tubuh kita ini, ya, anggota badan yang sakit ini, yang nyeri itu semua dicuci tuh. Dicuci. Gugurkan dosa. Jadi mencuci jasad kita ni, apa yang kotor dalam jasad ni dicuci, itu sakit gitu. Sakit. Maka bagi umat Nabi Muhammad, mereka yakin ni dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah saya baca dalam kitab Mawaizul Usfuriyah. Kalau mau datang waktu sakit tu ada 4 malaikat. Ini hikmah saja ya, diambil ya. Ya. Malaikat yang pertama adalah malaikat yang mengambil dia punya kecerahan di wajah, sehingga orang dalam keadaan sakit wajahnya pucat. Malaikat yang kedua mengambil dia punya kekuatan, sehingga orang yang sakit lemah, tidak ada orang yang sakit itu kuat. Malaikat yang ketiga, dia mengambil punya rasa, sehingga makan seenak apapun tidak nikmat. Sakit tu tak ada lain, bubur tawa terus dikasih. Dah nyaman. Dah ada orang sakit tu nyaman makan. Lalu kita bawa makanan, kita bawa buah, bukan tu orang sakit, tu orang jaga. Tu orang jaga. Kalau andai kata memang ada orang yang sakit makannya banyak, insya-Allah yang jaga pun kesal. Ya. Ini semuanya untuk yang jaga ni, untuk yang jaga. Makan tu diambil, rasa tu diambil. Dah enak, apa yang paling kita senangi dah enak. Ya. Itu Pak Imam dan Ami-Ami ni paling suka nasi kapsyah. Nasi kapsyah, kambing bakar, masya-Allah. Cobalah kalau sakit, sila bah makan bah. Bawa dimasuk sekali, dah sila makan. Ngapa ndak makan bah? Tawa rasa liur ni. Ndak enak dalam keadaan sakit itu. Ya. Ujung-ujungnya yang menikmati orang yang tidak dalam keadaan sakit. Saya ada satu orang Pak Haji ngajak saya makan nasi kapsyah banyak. Masya Allah. Diajaknya, saya begitu makan banyak kami makan. Dia tidak makan. Makan kambing. Sila Pak Haji. Tidak, sila ya. Saya suka tengok antum makan ya. Saya panggil lagi Chris. Antum kan tahu kualitas Chris macam mana. Chris, saya panggil Chris, panggil ini yuk kita makan. Dia termenung ya. Kenapa Pak Haji tidak makan? Kolesterol saya naik sih. Tak bisa saya makan. Saya takut dia makin naik parah kata dia. Udahlah, dah mati saya. Rugi Pak Haji keluar duit ni. Tapi lihat, Allah berikan nikmat, kita sehat. Ketika kita dalam keadaan sakit, sakitlah kita tu merasakan, ya Allah, betapa berharganya sehat ini untuk hamba taat kepadamu ya Allah. Betapa berharganya sehat ini untuk hamba gunakan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Untuk lidah ini hamba sebut namamu ya Allah. Untuk hati ini hamba jadikan kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam keadaan sakit, ya. Maka dosa-dosa kita itu akan gugur dalam keadaan sakit. Yang keberapa? 10 sampai 10 ya, cukuplah. Kalau 15 banyak nah. Ya. Sampai 10 saja. Sakit itu adalah mustajabnya doa. Mustajab doa. Kalau ada orang yang dalam keadaan sakit, minta doa dengan dia, Pak. Ya, minta doa. Saat itu mustajab. Nah, lupa satu tadi. Malaikat yang keempat, masih 3 malaikat. Tinggal gak nasi kapsyah tadi. Malaikat keempat cabut dia punya dosa. Dia punya dosa dicabut. Dia punya dosa dicabut.
Satu persatu dikembalikan, wajahnya mulai cerah, kemudian kekuatannya mulai pulih, kemudian enak makan, rasa pun sudah mulai makin nikmat. Tinggal malaikat keempat nih, gimana dengan dosanya ini, dikembalikan atau enggak? Lihat, apakah dalam keadaan sakit dia ridha kepada aku atau tidak? Ya, man lam yarda bi qada'i falyabtaghi aw falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha akan ketetapanku, kata Allah, maka carilah ia Tuhan selain aku. Lihat dalam keadaan sakit, ya Rabb, dalam keadaan sakit dia ridha. Dia ridha apa yang kau tetapkan. Udah, angkat dia punya dosa. Ternyata dalam keadaan sakit dia tidak nerima. Begitu sakit, ya Allah, saya ini dah solat bah, dah apa masih gak sakit. Tetangga sebelah tu padahal ahli maksiat bah, makan haram jalan terus, tak ada gak sakit-sakit. Cobalah dia yang sakit, ya Allah, ya Allah. Saya ya terus yang kena ni. Macam ini, kalau macam ini, udah balikkan lagi dosa dia. Dibalikkan terus dosanya. Kenapa tak ditetapkan menerima ketetapan Allah? Qadanya Allah tidak kita terima. Ya, maka di sini mengajarkan kepada kita dalam 10 hikmah daripada sakit itu. Kemudian yang kedua, ya, wal afat, bencana apa saja yang terjadi itu dari Allah. Antum jangan khawatir apa yang diributkan orang sekarang ini, virus corona, ya. Jangan khawatir. Semuanya itu kan bertasbih kepada Allah. Kenapa antum khawatir dengan virus corona? Ya. Buktinya apa? Muslim yang di Wuhan sendiri tidak ada yang kena. Ngapa kita di sini Muslim bimbang? Yang dia yang sudah jadi virusnya sana tidak ada yang kena. Kita jangan bimbang. Jangan ujung-ujungnya gara-gara corona nih masjid tidak terisi. Bahkan ada himbauan, kalau bisa nanti pergi ke masjid bawalah sejadah masing-masing. Karena corona itu bisa menyebar melalui pernapasan. Begitu orang sujud dia bernapas, kita pakai tempat sujud dia bisa kena. Ujung-ujungnya orang ke masjid ke tidak? Tidak ke masjid, orang takut orang. Ya, jangan bimbang dengan penyakit seperti ini. Mereka binatang yang paling banyak tasbih itu adalah katak dan sejenisnya. Suaranya itu tasbih. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Ada dalam hadis ini, ya. Jadi kalau kita dengar tasbih itu tasbih. Dan ini bukan saya yang mengucap, Rasulullah. Mungkin antum ada yang belum baca hadisnya. Ada dalam riwayat Imam Baihaqi. Tasbih itu, kalau andai kata memang tasbih mereka itu dijelaskan, ya, subhanallah, subhanallah, insyaallah manusia tidak bisa tidur, berzikir terus. Bertasbih itu mereka itu, ya. Jadi sehingga tidak ada kita risau dengan suara kodok. Memang hati kita tidak pernah risau. Kalau kodok tidak pernah kita bilang risau ya, kodok ini ribut ya terus. Tidak pernah. Kalau memang pernah, hentikan. Karena sungguhnya diucapkan itu tasbih. Kemudian kelelawar. Mereka di Cina, di Wuhan sana kan, hobi mereka tuh makan kodok hijau. Saya nengok dalam YouTube, kodok hijau tuh dimakannya begitu saja. Ini hobi mereka. Kita kan enggak. Mereka makan kata, kita enggak. Ya. Maka terbebas dari itu insyaallah. Kemudian kelelawar. Kelelawar itu berjasa. 2 jasa kelelawar. Ya. Yang pertama, ketika Masjidil Aqsa akan dirobohkan, pada saat itu kelelawar berdoa, ya Tuhanku, beri aku kekuasaan untuk menenggelamkan mereka di lautan. Kelelawar berdoa. Yang kedua, ketika Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu kebakaran, kelelawar ngumpul ramai-ramai, mereka pun ngibas sayapnya untuk memadamkan api itu. Itu kelelawar tuh. Kita ada makan kelelawar? Tak ada.
Jadi jangan khawatir. Ya. Semuanya bertasbih, maka banyak tasbih udah. Banyak tasbih. Banyak subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi Muhammad apa? Khafifatani fil lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sangat dikasihi oleh Allah. Ringan di lidah, berat di timbangan. Ya. Yaitu subhanallah bihamdi. Banyak zikir. Baca. InsyaAllah tuh kita diamankan dari hal itu. Jadi jangan kita terlalu dibimbangkan. Bimbangkan. Nanti ujung-ujungnya salam-salaman udah ada lagi. Takut nanti ada virus wah ini nih, salam saya ini terkena nanti dan sebagainya ya. Hilang rasa kita. Maka semua bencana adalah dari Allah. Apapun dari Allah. Maka kita hanya sadar saja. Lah kenapa Muslim tidak ada yang kena? Mungkin ini munajat saudara kita di Uhud dulu. Bagaimana orang Raja Abraha menghancurkan, akan memindahkan Ka'bah di kota San'a. Kota San'a itu dulu ada gereja besar. Dia ingin pindahkan Ka'bah itu ke San'a. Maka kemudian dihadang oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Pada saat itu dengan gajahnya yang begitu besar, peralatan lengkap untuk pertempurannya. Tapi lihat, dengan Allah utus saja burung ababil, maka habis mereka, terkena penyakit. Ada yang menjelaskan penyakit mereka itu, sekali gigit itu burung kena penyakit kulit. Penyakit sampai ujung-ujungnya mereka mati. Ya. Nah, itu sudah terjadi. Mungkin Uhud berdoa, ya Allah, kami saksikan istri kami diperkosa, kami lihat anak kami disiksa, kami lihat ya Allah begini dan begini. Mereka munajat kepada Allah. Allah kabulkan mungkin doa mereka. Allah kabulkan doa mereka sehingga Allah titipkan sedikit saja seperti ini. Ya. Nah, sekarang burung gagak sudah mengelilingi di daerah Cina itu burung gagak. Burung gagak itu burung yang pertama mengajar kita masalah penguburan. Kalau kita baca sejarah, ya. Kemudian wadhahabil amwali, hilangnya harta kita. Hilangnya harta kita. Itu adalah dari Allah. Kita tidak senang nih kalau harta kita diambil, tidak senang kita. Ya Allah, saya dulu punya mobilnya banyak, tiba-tiba diambil, tidak senang. Ya Allah, saya punya rumah berapa buah diambil, tidak senang. Tapi kita ingat, kita dapatnya dari siapa? Allah. Kalau Allah mau ngambil ya udah, kita terima saja. Jangan kita begitu diambil oleh Allah kita kesal, ya. Maka jadikan apa yang kita miliki itu tangan saja, genggaman. Jadikan dunia genggaman, ya, jangan simpan di hati. Hati ini di akhirat. Jadi kalau dunia ini diambil, kita sadar, ya Allah, genggaman saya ini tak bisa menggang banyak. Ya bisa menggang berapa banyak genggaman kita ini, kecil ya. Ya. Kalau orang-orang Arab sana lebih besar deh gitu, jari yang panjang, tangan sana. Oh kita lebih kecil lagi. Ada orang mungkin kecil lagi. Tidak besar genggaman kita nih, ya. Maka kalau diambil, jatuh dia, udah selesai. Tapi kalau kita simpan di hati susah. Begitu dia lari sakit hati. Karena disimpan di hati sakit hati. Ya. Maka di situ semuanya adalah yang kita dapati dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan kematian dan sebagainya, ya. Maka secara batin bagaimana kita tinggalkan, ya. Rasa sakit ini kembalikan kepada Allah secara zahir. Jangan meninggalkan untuk pengaduan kepada Allah. Ya, jangan kita tinggalkan. Selalu mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah jawaban dari apa yang telah saya jelaskan ini. Surah kedua ayat 155, 156, 157.
Ya, surah kedua ayat 155, 156, 157. Yo, silakan dibaca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Yuk siap-siap baca terjemahannya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yuk. Tak ada yang siap? Nah, nanti balik rumah buka lah. Banyak HP tak ada. Ya, barang siapa yang bersabar, jadi rasakan bahwa wajah dia itu merasakan ini adalah dari Allah. Inilah manisnya salam dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Dan Allah ingin mengaktifkan dengan ruh ridha. Jadi roh kita itu dengan roh yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dan kita semua mudah-mudahan yang dalam oleh Allah sehat walafiat, yang memiliki hajat-hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah disampaikan oleh Allah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Insyaallah kita semuanya selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna du'ana as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhirna bil 'adhaimi wal jara'im ya karim. Insyaallah yang selanjutnya adalah yang kedua. Sabar akan yang dibenci tapi masih yang kedua. Ini tadi yang kita jelaskan adalah yang ke satu. Ya Rabbana